Tindak pidana korupsi. Topik ke-11 dari 75 topik. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, bagian kedua. Ajaran sifat melawan hukum material dalam tindak pidana korupsi. Terdapat dua pandangan atau pemahaman. A. Melihat makna, material, dari sifat atau hakikat perbuatan terlarang dalam undang-undang, yaitu perumusan delik tertentu. Yang dilihat adalah hakikat perbuatannya. Menurut pandangan ini, 1. Sifat melawan hukum formal berarti, perbuatan telah memenuhi semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik, yaitu semua syarat tertulis untuk dapat dipidana. 2. Sifat melawan hukum material berarti, perbuatannya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. B. Melihat makna material dari sudut sumber hukum, dalam hal ini yang dilihat sumber hukumnya. Menurut pandangan ini, 1. Sifat melawan hukum formal, identik dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan hukum, perbuatan atau akibat, yang disebut dalam undang-undang, hukum tertulis atau sumber hukum formal. Dalam hal ini hukum identik dengan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum material identik dengan onreh mati gedaat. 2. Sifat melawan hukum material, identik dengan melawan atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup, atau unwritten law atau the living law, yaitu bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat, termasuk tata susila dan hukum kebiasaan atau adat. Hukum tidak dimaknai secara formal sebagai wet, tetapi dimaknai secara material sebagai rech. Oleh karena itu, sifat melawan hukum material identik dengan onreh mati gedaat. Membedakan, sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif. Pengertiannya, sumber hukum material, hal-hal, kriteria, norma di luar undang-undang, berfungsi sebagai alasan untuk meniadakan, menghapuskan, atau menegatifkan, sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif, pengertiannya sumber hukum material, hal-hal, kriteria, norma di luar undang-undang, dapat digunakan untuk menyatakan, atau mempositifkan, bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana, perbuatan melawan hukum, meskipun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana. Pandangan kelompok pertama dan kedua, tidak dapat dikatakan ada perbedaan secara dikotomis, atau saling berhadap-hadapan, dalam menetapkan apakah suatu perbuatan itu melawan hukum secara material atau tidak, karena kedua pandangan, pemahaman tersebut sekedar merupakan pengidentifikasian, pengategorian titik berat sudut pandang dalam memberi makna, material, terhadap ajaran, konsepsi sifat melawan hukum material. Menurut pandangan kelompok pertama, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara material, apabila perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dalam memberikan penilaian apakah telah ada kepentingan hukum dalam suatu delik telah dilanggar, digunakan penilaian-penilaian yang tidak semata digunakan parameter bunyi undang-undang secara saklek, akan tetapi juga digali, didasarkan pada nilai-nilai atau kriteria material yang ada dalam kehidupan, atau norma sosial, norma kebudayaan, atau culture norm, nilai-nilai kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat, tujuan ketertiban umum, asas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam masyarakat, profesi tertentu bahkan dalam hasanah keilmuan. Perbuatan melawan hukum secara material, dalam hal ini melawan atau membahayakan kepentingan hukum, dalam hal ini parameter atau penilaian. Menurut pandangan pertama, kriteria material itu digunakan untuk 1. Menilai atau memberikan penafsiran material terhadap perbuatan atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi. 2. Menghapus atau meniadakan sifat melawan hukum formal yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi sifat melawan hukum material digunakan hanya dalam fungsinya yang negatif, sebagai alasan pembenar. Menurut pandangan kedua, kriteria material tidak hanya digunakan terbatas untuk perbuatan yang dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, akan tetapi juga untuk perbuatan tercela lainnya di luar undang-undang. Sehingga dalam hal ini sifat melawan hukum material berfungsi, baik dalam fungsinya yang negatif maupun positif. Sifat melawan hukum material dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat atau diketemukan dalam 1. Penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 2. Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan melihat kedua penjelasan tersebut, nampak bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menganut 1. Ajaran sifat melawan hukum formil dan material
2. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang itu dipandang sebagai perbuatan tercela, karena a. tidak sesuai dengan rasa keadilan atau b. tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Meskipun dalam penjelasan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit menganut ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif, namun dengan sendirinya juga menganut ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan material dalam fungsi positif maupun negatif. 2. Kriteria sifat melawan hukum material untuk perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ialah perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tercela, karena a. tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau b. tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. 3. Tergolong dalam kategori pandangan kedua tentang sifat melawan hukum material, khususnya sifat melawan hukum material yang luas, tetapi terbatas. 4. Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial, dan ide dasar yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukum material dalam undang-undang ini tidak hanya tertuju pada tindak pidana korupsi dalam pasal 2, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, tetapi juga terhadap tindak pidana dalam pasal 3, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Itulah materi topik ke-11 tutorial mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.